apakah relatif bergantung pada reaktan atau terhadap produk ya. Ada juga laju reaksi yang relatif ya, tergantung apakah yang ditanyakan berapa laju reaksi pengurangan reaktan, berapa laju reaksi pembentukan produk. Nah, kemudian setelah laju reaksi, kita mempelajari yang kedua itu adalah hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi. Secara umum, laju reaksi itu akan meningkat ya kalau konsentrasinya kita naikkan. Kenapa secara umum? Karena ada juga reaktan yang mungkin bertindaknya sebagai inhibitor. Ketika dia konsentrasinya kita naikkan, laju reaksi akan semakin kecil. Dan kalau kita misalnya lihat tulis secara umum, laju reaksi itu R dalam hukum lajunya sama dengan suatu konstanta laju dikalikan katakanlah satu reaktan saja ya dengan reaktan A pangkat N orde. Kalau kita lihat dari sini, berapapun ordenya asal dia bernilai positif, semakin besar konsentrasi dari reaktannya, maka laju reaksi akan semakin kecil. Laju reaksi akan semakin besar. Tapi kemarin minggu lalu saya sebutkan bahwa selama berjalannya waktu, laju reaksi itu tidak tetap, tapi akan selalu cenderung berkurang. Kenapa? Karena yang namanya reaktan, kalau ingat kembali kemarin kita punya grafik antara waktu terhadap konsentrasi. Kalau ini merupakan grafik antara reaktan terhadap waktu, reaktan itu akan cenderung turun hingga nanti mencapai kesetimbangan. Ya, makanya di sini kita lihat laju reaksi akan semakin kecil seiring dengan berkurangnya reaktan. Ya, ini hubungan secara umum antara laju reaksi dengan konsentrasi. Nah, kemarin kita sudah membahas kalau hubungan antara, karena kita tahu di sini konsentrasi seiring dengan berjalannya waktu itu berubah, semakin berkurang untuk reaktan. Nah, ketika kita berbicara antara konsentrasi terhadap waktu, yang kita pelajari hanya 3 buah orde. Tapi kalau kita berbicara tentang orde reaksi untuk apapun itu, yang kaitannya antara laju reaksi dengan konsentrasi, ini bisa ditanyakan orde berapapun. Tidak harus selalu bilangan bulat, tidak harus selalu positif. Begitu juga nanti mungkin muncul dalam mekanisme reaksi. Nah, hubungannya dengan waktu, ini kita punya hukum laju terintegrasi. Kalau dalam hukum laju, ini menghubungkan antara laju reaksi dengan konsentrasi. Ada pangkat 0 atau gini biasanya tidak dituliskan, jadi laju sama dengan K. Berapapun konsentrasinya, kita tahu reaktan akan selalu berkurang, tapi lajunya akan sama saja. Ya, jadi kalau kita punya grafik lagi antara laju terhadap waktu untuk orde 0, berapapun waktunya, karena seiring dengan berjalannya waktu konsentrasi reaktan akan terus berkurang, tapi karena dalam hukum lajunya, laju itu tidak bergantung pada konsentrasi, maka lajunya akan tetap untuk orde 0. Nah, tapi kalau kita ingin mengetahui berapa konsentrasi reaktan pada waktu tertentu, kita gunakan hukum laju terintegrasi. Kemarin kita sudah turunkan ya. Semua coba lakukan hal yang sama. Ini berawal dari laju sama dengan minus delta A per delta T sama dengan hukum lajunya sesuai dengan ordenya. Sehingga nanti kita punya hubungan antara berapa konsentrasi pada waktu T terhadap waktu. Nah, ciri kalau orde. Jadi kemarin ada 3 cara ya untuk mengetahui kalau misalnya kita diberikan suatu persoalan tanpa dinyatakan dengan langsung di soalnya itu apakah ordenya 0, 1, atau 2. Yang pertama, lihat ada informasi tetapan lajunya tidak. Kalau ada, lihat satuannya.
Kalau untuk orde 0, satuannya di sini karena tidak bergantung pada konsentrasi, maka satuan dari laju sama dengan satuan tetapan laju itu sendiri. Jadi molar per detik. Nah, sebetulnya kalau satuan, terutama waktu ya, tidak harus selalu per detik. Bisa saja kita nyatakan per menit atau per jam, tergantung dari reaksinya. Ya. Kemudian setelah kita itu tadi yang pertama. Kalau dari satuan K-nya molar per detik atau pokoknya konsentrasi per waktu, berarti itu orde 0. Kalau orde 1, ya berarti satuannya adalah waktu min 1. Atau kalau dinyatakan dalam detik, dalam second, second min 1. Orde 2, konsentrasi min 1, waktu min 1. Ya, pertama lihat, teliti dari satuan tetapan lajunya. Lalu yang kedua, kalau dari data, lihat apakah bisa dibuat ke dalam bentuk, mungkin kita diberikan beberapa data. Ya, kita coba plot kasar saja perkiraan. Kira-kira apa yang akan membentuk garis lurus? Apakah konsentrasi terhadap waktu? Kalau kemiringannya negatif, oh berarti ini orde 0. Apakah ln-nya, ln konsentrasi terhadap waktu dan kemiringannya negatif, berarti ini orde 1. Atau kemiringannya positif antara 1 per konsentrasi terhadap waktu, itu orde 2. Satu lagi, kalau misalnya datanya itu berupa waktu dan konsentrasi, cari data yang menunjukkan konsentrasi itu berkurang setengahnya. Kalau orde 0, di sini waktu itu sebanding dengan konsentrasi awal. Jadi kalau konsentrasi awalnya semakin besar, waktunya semakin banyak, semakin besar juga, oh berarti itu adalah orde 0. Kalau berapapun berkurang menjadi setengahnya, konsentrasi awalnya berbeda, tapi waktunya tetap, itu berarti orde 1. Karena T setengah tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Dan yang terakhir, kalau orde 2, sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi awalnya, semakin singkat waktu reaksinya. Ya, waktu yang diperlukan untuk berkurang menjadi setengahnya ini semakin kecil. Ya, jadi nanti kita akan banyak latihan terkait perhitungan ini. Supaya siapkan kalkulatornya ya. Ada yang bertanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Jadi sudah 2 materi ya, bagaimana menentukan laju reaksi. Ada laju sesaat yang bisa kita cari dari kemiringan gradien ya, dari gradien suatu kurva. Kemudian ada laju relatif tergantung dari datanya, kemudian ada laju reaksi. Nah, itu kita bagi dengan koefisien. Lalu yang kedua, ini hubungan konsentrasi terhadap laju. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian yang ketiga. Di sini teori kinetika reaksi. Ada 2 ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada teori tumbukan. Syarat suatu reaksi itu bisa menghasilkan produk, maka kedua reaktan, minimalnya ada 2 reaktan, ya, itu harus saling bertemu atau bertumbukan. Postulat dasar atau asumsi dasar dari teori tumbukan ini menyatakan bahwa laju reaksi itu sebanding dengan jumlah tumbukan efektif per detik antar molekul reaktan. Nah, di sini ada istilah tumbukan efektif. Apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif? Jadi tidak selalu kalau misalnya kita punya 2 reaktan bertemu, tidak selalu menghasilkan produk. Tapi yang bisa menghasilkan produk itu yang kita sebut sebagai tumbukan yang efektif. Jadi laju reaksi sebanding dengan ya berapa jumlah tumbukan efektif yang menghasilkan produk. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan frekuensi tumbukan efektif itu nantinya akan meningkatkan laju reaksi. Nah, sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan efektif. Jadi, syarat dari kedua reaktan tersebut ketika bertumbukan bisa menghasilkan produk itu apa saja? Yang pertama, di sini kita lihat ada yang namanya orientasi molekul yang bertumbukan. Terutama ini kita harus perhatikan kalau molekulnya itu molekul yang cukup besar, yang ruah,
yang tidak terdiri dari satu atom. Kalau hanya satu atom ya dia mau dari arah manapun ketika bertumbukan ya itu pasti membentuk produk. Tapi kalau misalnya membentuk bimolekul saja ya, molekul diatomik saja ya, yang tidak sama, itu orientasinya harus tepat. Misalnya HCl bertemu dengan HCl ya, membentuk apa gitu ya, H2 dan Cl2 misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya membentuk H2 dan Cl2? Berarti H-nya harus ketemu dengan H lagi. Kalau H-nya ketemu dengan Cl pada molekul yang lain, ya itu orientasinya tidak tepat. Ya, jadi itu yang pertama, sekilas saja. Yang mempengaruhi frekuensi tumbukan efektif itu yang pertama orientasinya atau arahnya. Ya. Lalu yang kedua ada energi kinetik molekul yang bertumbukan. Karena ketika kan reaktan itu harus bertemu. Supaya bertemu kan berarti dia harus bergerak dengan kecepatan tertentu atau dengan energi kinetika tertentu, dan dia harus bisa melewati suatu batas energi minimum tertentu yang bisa nanti menghasilkan produk. Ya, batas energi minimum itu yang nanti kita kenal sebagai energi pengaktifan, atau kalau SMA biasanya menyebutnya energi aktivasi ya. Kalau di sini kita seragamkan istilahnya adalah energi pengaktifan. Lalu yang ketiga, temperatur reaksi. Ini kaitannya dengan energi kinetik. Temperatur semakin tinggi, maka energi kinetik juga semakin besar. Dan ketika energi kinetik temperatur kita naikkan, jumlah fraksi yang memiliki energi kinetik lebih tinggi ini akan meningkat. Ya, jadi sekilas itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi atau tumbukan yang efektif. Nah, ini gambaran lebih detailnya tadi yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan faktor orientasi molekul? Jadi orientasi atau posisi arah suatu molekul bertumbukan, bertemu dengan molekul lain, ini sangat mempengaruhi apakah nanti ketika bertemu, hasilnya itu akan menghasilkan produk atau dia justru akan kembali lagi ke masing-masing reaktannya. Contoh di sini kita punya NO2Cl bertemu dengan atom Cl. Dengan orientasi di sini yang bertumbukan adalah kalau Cl ya ini orientasinya hanya satu. Ya ini yang seperti tadi saya sebutkan. Kalau hanya monoatom ya mau dia ketemu dari arah kiri, kanan, atas, bawah ya sama saja. Kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif ya orientasi dia ya besar sekali ya, hanya ada satu kemungkinan. Tapi di sini NOCl, NO2Cl, kemungkinannya kan apakah yang bertumbukan atau bertemu dengan Cl itu melewati atom oksigennya atau bisa saja Cl-nya. Nah, ketika misalnya yang bertumbukan ini melalui atom O, di sini ini adalah orientasi yang tidak akan menghasilkan produk Cl2. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita lihat orientasinya ini Cl bertemu dengan Cl, ini pada saat bertumbukan, ini adalah orientasi yang memungkinkan tumbukan yang efektif yang menghasilkan Cl2. Jadi reaktan NO2Cl bertemu dengan Cl, hasilnya menjadi Cl2 dan tadi yang kehilangan Cl-nya ini menjadi NO2. Jadi yang dimaksud dengan tumbukan efektif, jadi tidak hanya sekedar, tidak setiap molekul yang bertumbukan itu menghasilkan suatu produk. Bisa saja dia kembali lagi ke reaktan masing-masing. Nah, molekul tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan produk? Yang orientasinya tepat. Ya, jadi hanya molekul dengan orientasi yang tepat yang akan menghasilkan pembentukan atau pemutusan ikatan yang menghasilkan produk. Nah, ketika orientasinya tepat di sini mungkin sekali terbentuk ikatan Cl dengan Cl. Ini ikatan antara NCl-nya energinya cukup misalnya untuk memutuskan ikatan N dengan Cl, lalu nanti terbentuk kembali ikatan antara Cl dengan Cl membentuk produk Cl2. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, faktor orientasi. Ini sangat penting sekali dalam
menghasilkan tumbukan yang efektif. Yang kedua, tadi ada faktor energi kinetika molekul. Supaya terjadi produk atau supaya bereaksi, molekul itu harus memiliki energi kinetika minimum tertentu. Ini yang kita sebut dengan istilah EA atau energi pengaktifan. Energi kinetika ini akan dikonversi menjadi energi potensial ketika tumbukan efektif berlangsung. Jadi kan ketika misalnya kita balik lagi ke sini, ada dua molekul yang bergerak, keduanya kan memiliki energi kinetika tertentu. Nah, ketika bertumbukan, ini kan ada suatu kondisi di mana nanti kita di teori yang kedua ya, teori keadaan transisi, akan ada kita sudah mengenal kekekalan energi ya. Kalau misalnya ada energi yang lepas, yang hilang, maka itu dikonversi menjadi energi yang lain. Nah, di sini awalnya kedua molekul tersebut punya energi kinetika tersendiri. Tapi ketika bertumbukan, ada transfer energi kinetik menjadi energi potensial. Ya. Jadi, energi kinetika nantinya akan dikonversi menjadi energi potensial ketika tumbukan efektif berlangsung. Nah, bila energi kinetikanya itu lebih rendah dari energi pengaktifannya, maka molekul yang bertumbukan ini akan terpental kembali, tidak akan menghasilkan pembentukan ikatan kimia. Jadi setiap molekul untuk bertumbukan itu harus punya energi kinetika minimum yang bisa melewati besar energi pengaktifan. Kalau lebih besar nanti transfer menjadi energi potensial, nanti terbentuk ikatan yang baru, kemudian nanti membentuk produk. Tapi kalau lebih kecil dari energi pengaktifannya, energi kinetikanya ini tidak akan dikonversi atau akan kembali lagi ya menjadi reaktan pada keadaan transisi tersebut. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada faktor temperatur. Kita rasanya pernah belajar ini di Bapak ya, di semester 1 ya. Ada distribusi antara fraksi. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah satu botol air ya. Satu wadah zat apapun lah itu ya. Masing-masing partikel itu punya energi kinetika. Jadi tidak semua partikel punya energi kinetika yang sama. Di gas rasanya kita pernah belajar di gas dari dalam teori kinetika molekul. Jadi kalau kita punya satu gas dalam suatu wadah, setiap partikel itu tidak memiliki energi kinetik yang sama. Tapi ada yang memiliki energi kinetik sangat rendah sekali, ada yang sangat tinggi sekali. Nah, distribusinya ini seperti ini. Tapi kita sebut bahwa gas dalam wadah tersebut punya energi kinetika rata-rata atau yang fraksinya paling besar ini di daerah puncaknya. Nah, apa yang terjadi pada distribusi tersebut, pada jumlah fraksi dari partikel gas tersebut, pada temperatur yang berbeda. Nah, seandainya misalnya ini saya hilangkan dulu, tidak ada informasi T1, T2 itu mana yang lebih besar. Gitu ya. Kalian harus bisa menyimpulkan dari gambar seperti ini. Pada saat T1, energi kinetik rata-ratanya ini lebih kecil dibandingkan dengan T2. Artinya, dalam teori kinetika molekul kan kita mempelajari bahwa temperatur itu menunjukkan energi kinetika rata-rata suatu molekul. Jadi semakin tinggi temperaturnya, energi kinetika rata-rata molekulnya semakin besar. Jadi meskipun tidak ada keterangan T2 lebih besar dari T1, harus bisa memahami, harus bisa menyimpulkan ya T2 ini relatif terhadap T1 seperti apa. Karena kita tahu semakin tinggi temperatur, energi kinetika rata-ratanya atau yang fraksi paling besar, yang puncak ini kan semakin ke kanan, sumbu X semakin besar. Energi kinetik rata-ratanya semakin besar. Nah, apa akibatnya?
dari distribusi yang seperti ini. Katakanlah misalnya suatu reaksi tersebut memiliki energi pengaktifan di titik ini. Ya. Jadi molekul tersebut harus punya energi kinetik minimum ya, sebesar ini. Dari distribusi ini kita bisa melihat bahwa pada temperatur yang lebih rendah, T1, jumlah fraksi yang molekul yang memiliki energi kinetik melebihi energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi, ini yang diarsir yang warna ungu. Tapi ketika temperatur dinaikkan, ini memang lebih landai. Ya. Fraksi yang memiliki energi kinetika rata-ratanya lebih kecil, tapi besar energi kinetik rata-ratanya lebih besar, dan akibatnya jumlah fraksi yang memiliki energi kinetik di atas energi pengaktifannya ini semakin besar. Ya, jadi temperatur ini akan meningkatkan populasi molekul yang memiliki energi kinetika lebih besar dibandingkan dengan energi pengaktifan. Jadi secara umum, kalau temperatur kita naikkan, ya kemungkinan untuk membentuk produk itu akan semakin besar. Karena setiap molekul tersebut atau jumlah molekul yang memiliki energi kinetik lebih besar dibandingkan energi pengaktifannya menjadi lebih banyak. Ya, jadi itu ya, teori yang pertama mengenai teori tumbukan. Tidak setiap tumbukan itu bisa menghasilkan produk. Tapi yang akan menghasilkan produk itu yang disebut sebagai tumbukan yang efektif. Yang mempengaruhi terjadinya tumbukan yang efektif, yang pertama ada orientasi, arahnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah faktor energi kinetik. Yang ketiga adalah temperatur. Oke. Nah, efek ketiga faktor yang terlibat dalam teori tumbukan ini bisa kita ringkas dalam suatu persamaan. Laju reaksi dengan satuan molar per detik ini sama dengan N, menunjukkan jumlah tumbukan per detik per liter campuran. Jadi, ketika jumlah tumbukannya semakin besar, kemungkinan untuk membentuk produk atau laju reaksinya juga akan semakin besar. Lalu yang kedua, F, orientasi, faktor orientasi menunjukkan fraksi molekul dengan orientasi yang tepat. Semakin besar orientasinya, fraksi orientasinya, kemungkinan membentuk produk menjadi semakin besar, laju reaksi juga akan semakin besar. Lalu di sini ada fraksi molekul dengan energi kinetik lebih besar dari sama dengan energi pengaktifan. Semakin besar fraksinya, jadi ini kalau temperatur kita naikkan, fraksi molekul dengan energi kinetik lebih besar dibandingkan energi pengaktifan semakin besar, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Ya. Jadi N ini berkaitan dengan tadi ada energi kinetik. Kalau energi kinetik semakin besar, jumlah tumbukan semakin banyak. Faktor orientasi, ini dari F, fraksi yang orientasinya tepat. Lalu ada fraksi dengan energi, ini temperatur ya. Temperatur semakin tinggi, maka fraksi molekul dengan energi kinetik lebih besar dibandingkan energi pengaktifan akan semakin besar. Jadi ketiga faktor tersebut ini kita rangkum di dalam satu persamaan N kali F orientasi kali F energi kinetik. Oke. Coba ini satu soal saja, soal konsep. Yang mana kira-kira jawabannya? Reaksi manakah yang akan memiliki fraksi orientasi paling kecil? Artinya yang orientasi menghasilkan produknya semakin kecil. Yang mana? Orientasi semakin kecil, nanti laju reaksinya akan semakin kecil atau kemungkinan terbentuk produknya semakin rendah. Yang mana? A, B, atau C? Yang C, Bu. Yang C. Ya, kenapa yang C? Alasannya? Karena kemungkinannya itu bisa Cl lah, bisa HH gitu, Bu. Ya, karena di sini ada dua molekul, ada dua atom yang
atau molekul diatomik yang tidak sama ya atomnya. Jadi perlu orientasinya ini bisa tidak hanya satu, lebih dari satu. Ada Cl bisa ketemu H, ada Cl ketemu Cl ya. Kalau ini yang pertama ya hanya satu atom, pasti orientasinya ini hanya ada satu, tinggi sekali faktor fraksi orientasinya. Lalu yang kedua, meskipun ini molekul diatomik, tapi ini kan atomnya sama, biner ya. Mau H-nya yang sebelah kanan atau H-nya yang sebelah kiri, begitu juga dengan I-nya, tetap akan menghasilkan ketemunya H dengan I. Pasti H dengan I, mau dari arah manapun. Tapi kalau ini ada lebih dari satu kemungkinan. Ya, jadi bisa dipahami ya, ada salah satu faktor yang mempengaruhi tumbukan efektif. Di sini yang ditanyakan adalah faktor orientasi. Oke, sekarang teori yang kedua. Ada yang namanya teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi ini menjelaskan secara rinci kejadian ketika molekul reaktan itu saling bertumbukan. Jadi apa yang terjadi ketika reaktan itu bertumbukan? Nah, menurut teori keadaan transisi, tumbukan yang sukses adalah tumbukan yang memiliki energi kinetika yang cukup untuk melewati halangan energi pengaktifan. Jadi tidak jauh berbeda ya dengan tadi teori tumbukan. Kalau sedikit sudah dibahas tadi, kalau misalnya molekul tersebut memiliki energi kinetik yang lebih besar dibandingkan dengan energi pengaktifan, maka molekul tersebut akan bisa melewati keadaan transisi ini, sehingga nanti akan menghasilkan produk. Tapi ketika molekul tersebut memiliki energi kinetik yang lebih besar, yang lebih kecil dibandingkan dengan energi pengaktifannya, dia tidak akan sanggup melewati penghalang energi pengaktifan tersebut, tapi dia akan kembali lagi menjadi tetap berada sebagai reaktannya. Nah, di sini mungkin langsung kita gambarkan sekilas, meskipun nanti akan kita lihat lagi lebih detailnya. Yang dimaksud dengan energi pengaktifan itu yang dari baseline reaktan ke puncak. Ya, jadi baseline-nya itu adalah dari reaktannya. Ini yang kita sebut sebagai energi pengaktifan. Kalau kita lengkapi, ini adalah misalnya reaktan, ini produk. Ini juga sama, ini reaktan, ini produk. Sumbu Y menunjukkan energi potensial. Ya. Sumbu X-nya ini koordinat reaksi. Ya. Arah reaksi berjalan dari reaktan ke produk. Nah, untuk berubah menjadi produk, reaktan ini perlu melewati suatu energi. Ada halangan energi yang kita sebut sebagai energi pengaktifan. Nah, syarat dia bisa menghasilkan produk ya dia harus melewati dulu energi pengaktifan ini. Ketika reaktannya energi kinetiknya lebih kecil dibandingkan energi pengaktifan, dia tidak bisa melewati halangan ini, maka dia akan tetap berada sebagai reaktan. Tapi ketika reaktan tersebut punya energi kinetik yang lebih besar dibandingkan dengan energi pengaktifan, dia bisa melewati halangan tersebut sehingga berubah menjadi produk. Ya. Oke, nah ini lebih jelasnya. Ini kita sebut sebagai diagram tingkat energi lah ya. Ada dua profil tergantung dari reaksinya. Ini reaksi ya, reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Ini kita sudah sering sekali membahas, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Gitu. Reaksi endoterm, reaksi yang menerima kalor atau memerlukan kalor. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram tingkat energi seperti tadi, ini sumbu Y-nya adalah potensial, energi potensial, sumbu X-nya koordinat reaksi ya, atau progres reaksi. Sebelah kiri kita tuliskan ini reaktan, jadi arah reaksi dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk. Kalau untuk reaksi yang eksoterm, kita tahu reaksi eksoterm itu reaksi yang melepaskan kalor. Nah, berarti di sini reaktan akan menurunkan energi potensial sistem dan menaikkan energi kinetika ya, karena ini sesuai dengan hukum kekalahan energi. Kalau ada energi yang hilang, dalam hal ini misalnya energi potensial, nanti akan berubah menjadi energi kinetik. Akibatnya ini terjadi kenaikan temperatur. Jadi ketika misalnya bertumbukan,
kedua reaktan tersebut, energi potensialnya ini turun. Kemana energi potensialnya turun? Diubah menjadi energi kinetik. Ketika energi kinetik naik, ini kan tercermin dari temperaturnya. Temperaturnya akan semakin tinggi. Makanya kalau kita amati suatu reaksi eksoterm, katakanlah kita mereaksikan sesuatu di dalam gelas kimia, reaksinya itu adalah eksoterm. Nah, kita amati ketika kita pegang, oh ternyata panas, ada kalor yang lepas ke lingkungan. Jadi temperaturnya naik. Itu ciri dari reaksi eksoterm. Bagaimana profil diagram tingkat energinya? Setiap reaktan ini harus melewati suatu energi pengaktifan. Kita gambarkan dia sebagai puncak. Berapa besar energi pengaktifannya? Kita harus buat dulu baseline-nya. Baseline-nya itu dari reaktan. Nah, jarak dari puncak ke baseline tersebut ini adalah energi pengaktifan. Lalu, karena energi potensialnya ini turun ketika menghasilkan produk, berarti produknya di sini ada di bawah, energi potensialnya ada di bawah reaktan. Nah, selisih antara energi potensial reaktan dengan produk ini yang kita sebut sebagai delta H-nya. Yang namanya delta kan selalu akhir kurang awal. Di sini lebih rendah, lebih kecil, dikurangi entalpi atau energi potensial produk dikurangi reaktan, hasilnya negatif. Jadi untuk reaksi yang eksoterm, delta H-nya bernilai negatif. Nah, kalau kita lihat dari profilnya, untuk reaksi eksoterm, delta H reaksi ini bukan bagian dari energi pengaktifan. Ya, energi pengaktifan kan ini ke atas ya, sedangkan delta H-nya di bawah. Jadi besar kecilnya kalor yang dilepaskan, ini kan posisinya bisa saja ada suatu reaksi yang produknya itu di sini, atau justru ada yang di bawahnya lagi. Nah, besar kecilnya dari delta H ini tidak bisa menggambarkan tinggi rendahnya pengaktifan. Atau kalau saya gambarkan, mungkin saja ada profil suatu energi yang misalnya seperti ini, tinggi sekali. Ini delta H-nya. Bisa saja ada yang energi pengaktifannya itu sama, tapi produknya mungkin di sini. Delta H-nya kan kecil. Ya, jadi maksudnya kita tidak bisa melihat besarnya energi pengaktifan membandingkan energi pengaktifan untuk reaksi yang eksoterm. Karena delta H ini, jadi dilihat dari delta H-nya, oh yang satu delta H-nya negatif 10 misalnya, yang satu negatif 100. Kita tidak bisa membandingkan, oh berarti energi pengaktifan reaksi 1 dengan reaksi 2 itu lebih kecil misalnya dibandingkan reaksi yang mana. Tidak bisa kalau untuk reaksi yang eksoterm. Ya, karena bukan merupakan bagian dari energi pengaktifan. Nah, beda dengan reaksi endoterm. Di sini profilnya tetap ada energi pengaktifan, ya. Semua sama. Mungkin nanti kalian bisa melihat ini kan reaksinya searah ya dari reaktan menjadi produk. Mungkin saja nanti ditanyakan, oh untuk reaksi ke arah sebaliknya, misalnya produk menjadi reaktan. Energi pengaktifannya yang mana? Artinya di sini produknya menjadi reaktan. Jadi baseline-nya adalah dari, pokoknya selalu dari reaktan. Itu definisi dari energi pengaktifan. Karena sekarang kita berbicara reaksi dari reaktan ke produk ke arah kanan, maka energi pengaktifannya kita tarik baseline ke puncak dari reaktan, ini energi pengaktifannya. Nah, kalau reaksi endoterm itu kan reaksi yang meningkatkan energi potensial. Awalnya reaktannya ada di sini. Setelah terjadi reaksi menghasilkan produk, produknya ternyata memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Ya. Karena energi potensialnya naik, itu berasal dari mana? Oh, mungkin ada dari energi kinetik yang diubah menjadi energi potensial. Karena energi kinetiknya berkurang, artinya temperaturnya juga berkurang. Jadi kalau misalnya kita reaksikan, kita larutkan misalnya suatu garam dalam air, oh ternyata yang kita pegang gelas kimianya, badan gelas kimianya kok menjadi dingin, seperti ada embun. Oh, berarti itu ciri dari reaksi endoterm, karena ada kalor dari lingkungan yang diserap oleh sistem sehingga menurunkan temperatur. Itu ciri ya dari reaksi endoterm. Nah, kalau dari sini
bedanya dengan reaksi eksoterm, delta H, perbedaan energi potensial reaktan dengan produk, ini merupakan bagian dari energi pengaktifan. Jadi kita bisa melihat membandingkan jika delta H-nya besar dan positif, artinya untuk reaksi yang endoterm, maka energi pengaktifan juga akan lebih tinggi, sehingga reaksi akan semakin lama. Jadi kita bisa, kalau dari reaksi endoterm, kalau delta H-nya semakin positif, ya ini berarti energi pengaktifannya juga akan semakin besar. Atau reaksinya akan semakin lambat. Karena di sini delta H untuk reaksi endoterm merupakan bagian dari energi pengaktifan. Ya, itu profil untuk dua reaksi. Apakah reaksi yang melepaskan kalor atau reaksi yang menerima kalor? Nah, kita kembali lagi ke teori keadaan transisi. Dalam teori keadaan transisi kan menjelaskan dengan detail lebih rinci lagi apa yang terjadi ketika molekul bertumbukan. Nah, menurut teori keadaan transisi, konversi reaktan menjadi produk diawali dengan pembentukan, di sini ada yang namanya kompleks teraktivasi pada keadaan transisi. Jadi transisi itu ada perubahan gitu ya dari reaktan menjadi produk. Contoh, misalnya kita punya metil isonitril, reaktannya adalah metil isonitril, produknya adalah asetonitril. Nah, teori keadaan transisi menjelaskan bahwa ketika reaktan ini bereaksi, ya, kalau ini hanya konversi, ya. Jadi pada keadaan transisi ada perubahan orientasi menjadi supaya nantinya ini berubah menjadi produk yaitu asetonitril. Nah, perubahan orientasi ini yang kita sebut sebagai kompleks teraktivasi atau keadaan transisi. Ya. Oke. Itu saja dua teori ya yang berkaitan dengan kinetika reaksi. Nah, kita sekarang coba lihat ya rasanya. Oke, itu ya. Ini soal konsep untuk menguji apakah kita sudah paham belum dengan diagram tingkat energi. Yang pertama, tahap penentu laju reaksi. Ada yang sudah bisa menjawab ini belum? Sebelum saya jabarkan, di sini ada A, B, C, D. Apa sih maksud dari grafik ini, dari diagram ini? Kalau tadi, kita balik lagi ke sini, hanya ada satu puncak. Puncak itu menunjukkan energi pengaktifan. Berarti ini hanya ada satu tahap reaksi. Dari reaktan melewati energi pengaktifan ini menjadi produk. Dari metil isonitril harus melewati energi pengaktifan ini, kemudian menjadi asetonitril. Nah, sekarang di sini ada 3 puncak. Artinya ada 3 tahap reaksi. Ya, kalau saya coba tuliskan A, ini reaktannya berubah atau bereaksi menjadi B. Delta H-nya positif negatif. Dan berapa besarnya? Ini reaksi endoterm atau eksoterm? Dari A menjadi B. Endo. Ya. Berarti positif, karena di sini tidak ada angkanya ya, kita pakai ini huruf ya, D dikurangi C ya. Ini besar delta H-nya. Sekarang tahap yang kedua. Jadi ini mungkin sudah masuk ke dalam mekanisme reaksi. Ya, tahap yang kedua, B menjadi C. Reaksinya endoterm, eksoterm? Eksoterm. Eksoterm, besarnya adalah B dikurangi D ya. Bentar. Ini hasilnya ini akan bernilai positif, ini akan bernilai negatif. Ya. Karena B lebih kecil dibandingkan dengan D. B kurang D akan bernilai negatif. Yang ketiga, C menjadi D, ini juga eksoterm.
yang besar delta H-nya A dikurangi B ya. Ini juga exotherm. Jadi ini ada 3 tahap reaksi. Kalau kita jumlahkan, ya, ini saling menghilangkan, ini reaksinya adalah A menjadi D. Dari reaktan A, hasilnya menjadi D. Jadi B dan C ini adalah zat antara atau intermediate. Kalau kita bisa jumlahkan delta H-nya, kalau kita jumlahkan ini harusnya nilainya sama dengan A min C ya. A min C yang besarnya ini harusnya bernilai negatif ya kalau secara keseluruhan. Delta H keseluruhan, kalau saya gambar. Awalnya itu di sana, akhirnya di sini. Nah, ini delta H reaksi totalnya bernilai negatif ya. Kalau dijumlahkan juga harusnya ini kalau jumlahkan ini harusnya maaf. Ini A min C ya. Kan D kurang D, B kurang B. Hasilnya A min C. Tuh ya sudah lebih diperjelas. Nah, sekarang coba tahap penentu laju reaksi. Mungkin kita belum masuk ke mekanisme, tapi setidaknya kalian sudah mempelajari ini di SMA. Yang menentukan laju reaksi itu kan yang tahapnya paling lambat. Tadi juga sudah disinggung di sini. Mana ya? Nah, ini. Energi pengaktifan akan lebih tinggi sehingga reaksi akan lambat. Jadi, ciri dari reaksi yang lambat, pertama, tahap penentu laju reaksi itu pasti tahap yang paling lambat. Kalau kalian misalnya analoginya lomba lari ya, estafet. Antara misalnya 4 orang. 3 orang di antara kelompok itu pelari cepat sekali. Tapi ada 1 orang yang lambat. Nah, waktu yang diperlukan secara keseluruhan untuk mencapai garis finish ini ditentukan oleh 1 orang itu. Jadi logikanya seperti itu. Laju reaksi secara keseluruhan ini ditentukan oleh tahap yang paling lambat. Mana yang laju reaksinya paling kecil. Nah, laju reaksi yang kecil atau tahap yang paling lambat itu dicirikan dengan energi pengaktifan yang paling besar. Jadi jawabannya yang mana? Tahap yang mana? Kalau di sini saya tulis ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Atau reaksi dari A ke B, B ke C, C ke D. Mana tahap penentu laju reaksi? B ke C. B ke C ya. B ke C. Jadi kalau kita coba identifikasi, ini adalah energi pengaktifan untuk reaksi A menjadi B. Kalau B ke C, ini besar energi pengaktifannya, lebih tinggi. Kalau C ke D, yang ini. C ke D dan A ke B sepertinya agak-agak mirip ya tingginya. Oke, yang kedua, tentukan tahap reaksi yang berlangsung secara endoterm. Ini sudah sekaligus tadi dikerjakan. Ya, jadi yang mana? Ada berapa? Hanya ada 1 ya. Yang A ke B saja. Cirinya, pokoknya produknya memiliki energi potensial yang lebih tinggi dibandingkan reaktannya. Ini B lebih tinggi dibanding A. Kalau C ini lebih rendah dibandingkan B. D lebih rendah dibandingkan C. Jadi yang berlangsung secara endoterm, tadi ini hanya yang tahap pertama. Yang ketiga, tentukan energi total yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Kira-kira yang dimaksud di sini yang mana? Agar reaksi berlangsung itu minimalnya dia harus melewati apa? Harus melewati apa? Energi pengaktifan ya. Dan di sini kita punya ada 3 energi pengaktifan. Untuk reaksi yang pertama, energi pengaktifannya
Yang mana? Untuk reaksi yang pertama, energi pengaktifannya F dikurangi C. Untuk reaksi yang kedua, energi pengaktifannya G dikurangi D. Untuk reaksi yang ketiga, energi pengaktifannya E dikurangi B. Ya. Jadi tentukan energi total yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Syarat reaksi bisa berlangsung kan molekul tersebut harus memiliki energi kinetik yang bisa melewati energi minimumnya atau energi pengaktifannya. Karena di sini ada 3 tahap reaksi, berarti masing-masing punya energi pengaktifan tersendiri. Jadi untuk bisa menghasilkan dari A menjadi D, ya harus bisa melewati 3 energi pengaktifan tersebut. Kita jumlahkan. Apa bedanya dengan yang keempat? Tentukan energi total yang diperoleh. Kalau total, yang mana? Jumlah semuanya. Yang dilepaskan ya, karena ini reaksinya adalah reaksi kalau kita jumlahkan yang ini nih. Jawabannya berarti yang A dikurangi C. Ya. Jadi meskipun ada tahap di sini, ada tahap endoterm, ada eksoterm, tapi totalnya secara keseluruhan reaksi dari A menjadi D itu adalah melepaskan kalor sebesar A dikurangi C. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat contoh soal yang ada angkanya ya. Dan tapi setidaknya di sini saya ingin mengingatkan setiap ada grafik ya. Kita harus bisa memahaminya bolak-balik. Kalau di sini kebetulan yang ditanyakan sudah ada grafiknya, ada yang ditanyakan macam-macam ya. Nah, kemungkinan tidak menutup kemungkinan kalian justru karena nanti ujiannya paper base, ya pernah rasanya juga ini ditanyakan. Dibalik, ada mekanisme reaksinya, ada besaran energi aktivasi, misalnya energi aktivasi untuk misalnya ada 2 tahap yang endoterm. Energi aktivasi untuk reaksi yang endoterm pertama lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi untuk endoterm kedua. Atau misalnya sesuai seperti inilah ya. Kalian diminta untuk membuat sketsa bagaimana diagram tingkat energinya. Atau biasanya yang muncul juga nanti kan ada katalis ya. Apa bedanya diagram tingkat energi reaksi yang tidak memakai katalis dengan yang memakai katalis. Jadi harus bisa memahami 2 arah. Di sini kita membaca diagram tingkat energi, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tapi juga harus bisa dibalik. Nah, anggap nanti kalian tidak punya nih ini. Coba kembalikan jawaban ini. Di sini ada 3 tahap reaksi. Buat bagaimana sih kalau kita buat diagramnya. Jadi sekilas nanti kalau misalnya diminta untuk membuat sketsa, berapa jumlah tahap reaksinya, berarti itu sama dengan jumlah puncaknya. Karena di sini ada 3 puncak, ya berarti ada 3 tahap reaksi. Berapa besar tinggi pendeknya energi pengaktifan atau posisi produknya di atas atau di bawah reaktan tergantung dari informasinya. Kalau endoterm berarti produk di atas reaktan, kalau eksoterm sebaliknya. Ya, jadi pesannya di sini kalian harus bisa memahami dalam 2 arah, membaca grafik atau membuat sketsa grafik dari informasi yang ada ya. Oke. Itu bagian yang ketiga mengenai teori kinetika reaksi. Kalau ada yang bertanyakan silakan dipotong saja ya. Langsung sampaikan. Sekarang masuk ke bagian yang keempat, bagaimana efek temperatur pada laju reaksi. Tadi sebetulnya sudah disinggung di dalam teori tumbukan, ya, bahwa ketika temperatur kita naikkan, energi kinetika molekul akan naik. Ketika energi kinetika molekul naik, jumlah fraksi molekul yang memiliki energi kinetika lebih besar dari energi pengaktifan akan bertambah. Sehingga nanti produk akan semakin mudah terbentuk atau laju reaksi akan semakin tinggi. Ya. Kalau kita kembali pada hukum laju yang menghubungkan laju reaksi,
dengan konsentrasi pangkat orde. Dari sini, kalau dari teori tumbukan tadi kita tahu ada hubungan laju reaksi dengan temperatur. Temperatur semakin tinggi, laju reaksi semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari hukum laju, yang menerangkan kebergantungan temperatur pada laju reaksi ini diemban oleh K-nya, tetapan laju reaksinya. Karena kan konsentrasi, di sini menunjukkan konsentrasi, kita tidak tahu detail fraksinya berapa. Ya, jadi ketika temperatur berbeda, K-nya ini akan berbeda. K-nya semakin tinggi, laju reaksi semakin tinggi. Nah, hubungan antara tetapan laju dengan temperatur ini dinyatakan dalam suatu persamaan Arrhenius. Saya lupa ini apakah pernah dituliskan di lembar pertama atau tidak di ujian. Rasanya mungkin seseringnya pernah, tapi ada beberapa kali tidak dituliskan. Ya. Jadi jaga-jaga ya kalian harus hafal persamaan ini. Jadi intinya persamaan Arrhenius menghubungkan antara tetapan laju. Ingat ya. Persamaan Arrhenius itu menghubungkan tetapan laju dengan temperatur. Jadi yang di sebelah kiri sama dengannya ini bukan laju reaksi, tapi K-nya. Karena yang berpengaruh terhadap temperatur ini adalah K. Ya. Yang harus dipahami di sini, ini apalagi untuk anak kimia nantinya yang mau masuk ke jurusan kimia, ini kinetika kan akan dipelajari lagi nanti di kimia fisik ya. Ini juga sering kali ditanyakan dalam sidang. Karena dari kimia dasarnya ini sebetulnya sudah dipelajari, apalagi nanti di kimia fisik ya. Apa makna dari persamaan Arrhenius ini? Di sini ada dua komponen. Ada yang kita sebut sebagai faktor frekuensi A ya. A ini definisinya sebagai faktor frekuensi dengan satuan detik min 1 atau waktu min 1. Ada faktor eksponensial epsilon min EA per RT. EA-nya di sini merupakan energi pengaktifan, biasa dinyatakan dengan kilojoule per mol. Nah, perhatikan di sini satuan kilojoule. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini, tetapan gas, ini pakai yang ada satuan joule-nya. Ini joule, ini kilojoule. Perhatikan ini nanti ketika memasukkan ke dalam persamaan, jangan lupa ubah ke joule. Ya, kali 1000. Biasanya suka terlewat. Lalu temperatur dalam Kelvin. Nah, apa makna kedua faktor tersebut? Ini ada kaitannya dengan teori tumbukan tadi. Arti fisik faktor frekuensi pada persamaan Arrhenius. Faktor frekuensi yang A tadi, ini merujuk pada teori tumbukan. Tadi kan kita punya laju reaksi itu sebanding atau sama dengan N jumlah tumbukan kali fraksi orientasi dan fraksi energi kinetika. Jadi faktor frekuensi atau A pada persamaan Arrhenius ini sama dengan jumlah tumbukan per detik, per liter, per apa ya? Nanti kita coba lihat lagi ke persamaan tadi. Ini rasanya R ya, bukan K. Sebentar. Ada yang masih ingat? Di dalam teori tumbukan. Ini. Laju reaksi, ya laju reaksi sama dengan N kali F kali fraksi orientasi kali fraksi energi kinetik. Mana tadi? Jadi yang ini sebetulnya bukan K ya, ini masih laju reaksi. Ya, dalam teori tumbukan laju reaksi itu sama dengan perkalian dari 3 faktor yang mempengaruhi tumbukan yang efektif. Nah, faktor frekuensinya ini sama dengan A yang bisa kita cari dari N kali F orientasi. Atau maknanya berapa jumlah tumbukan dengan orientasi yang benar. Meskipun belum tentu orientasinya sudah benar, ini bisa menghasilkan produk karena masih ada tergantung pada energi tumbukannya. Jadi ini masih ada satu lagi ya, fraksi energi kinetik yang ada muncul nanti di faktor eksponensial. Jadi dalam teori tumbukan tadi yang mempengaruhi laju reaksi atau yang mempengaruhi tumbukan efektif
Itu ada 3, ada N, ada F orientasi, ada FEK. Dalam persamaan Arrhenius ada 2 faktor. Ada faktor frekuensi, ada faktor eksponensial. Faktor frekuensi ini kita ambil 2 bagian ini. Ya. Jadi yang menunjukkan apa makna fisik dari faktor frekuensi pada persamaan Arrhenius. Berapa jumlah tumbukan dengan orientasi yang tepat. Meskipun belum tentu menghasilkan produk. Karena masih ada satu faktor lagi, yaitu faktor fraksi energi kinetik. Jadi tidak semua tumbukan dengan orientasi yang benar itu mampu melewati energi pengaktifan. Karena ada satu faktor lagi, yaitu energi kinetiknya. Meskipun sudah benar orientasinya, apakah sudah bisa melewati energi pengaktifan atau belum. Nah, itu makna dari faktor frekuensi pada persamaan Arrhenius. Satu lagi, ada faktor eksponen. Nah, tadi dalam faktor eksponennya ada temperatur. Ini maknanya, ini atau nilainya, karena ini eksponensial, ya, nilainya antara 0 dan 1. Menunjukkan apa? Menunjukkan fraksi molekul dengan energi kinetik lebih besar atau sama dengan energi pengaktifan. Jadi faktor eksponen ini merupakan faktor yang bergantung pada temperatur. Jadi ada kaitannya ya antara teori tumbukan tadi dengan persamaan Arrhenius. 3 faktor yang mempengaruhi tumbukan yang efektif itu juga ada muncul pada persamaan Arrhenius. Faktor jumlah tumbukan, N, kemudian fraksi orientasi berada pada faktor frekuensi, kemudian yang satu lagi energi kinetik atau fraksi energi kinetik itu muncul pada faktor eksponen yang dipengaruhi oleh temperatur. Nah, tadi kita lihat di sini temperatur semakin besar, T2 lebih besar dibandingkan T1. Jumlah fraksinya ini yang diarsir ya sebelah kanan. Semua bidang yang diarsir ini. Tapi kalau pada temperatur yang lebih tinggi, ini hanya yang di bagian bawah. Ya. Jadi hafalkan itu persamaan Arrhenius, K sama dengan A ya, kali eksponensial. A-nya faktor frekuensi kali faktor eksponen. Eksponensialnya minus EA per RT. Nah, dari persamaan Arrhenius tersebut, kita bisa turunkan lagi. Kita bisa buat plot Arrhenius untuk mencari berapa sih faktor frekuensinya, A-nya, atau berapa sih energi pengaktifan suatu reaksi. Dengan cara apa? Kinetik di praktikumnya masih daring ya kalau nggak salah. Ya, ini sayang sekali tidak bisa kalian lakukan di laboratorium. Tapi kalau misalnya normalnya, biasanya kalian melakukan percobaan ini. Jadi caranya kita mengukur berapa sih waktu yang diperlukan untuk mereaksikan 2 reaktan, nanti diukur pakai stopwatch berapa detik, nanti dikonversi ke dalam K-nya. Lalu kita hitung pada beberapa temperatur yang berbeda. Nah, dari sini, dari persamaan Arrhenius, kita bisa buat turunannya, kita lonkan kedua sisi, ini menjadi ln K, ini menjadi ln A, dikurangi, ini EA per RT-nya turun, atau kita pisahkan ini 1 per T-nya. Jadi dari sini kita bisa buat grafik antara ln K terhadap 1 per T. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Jadi ini akan memotong pada sumbu Y di ln A. Kemudian kemiringannya negatif, ini akan bernilai EA per R. Jadi dari persamaan tersebut, misalnya kita melakukan eksperimen dalam 3 kondisi temperatur yang berbeda minimalnya, atau lebih dari itu akan lebih baik. Kita nanti punya persamaan seperti ini. Oh, berarti ln A-nya sama dengan 25, EA per R-nya sama dengan 11.427. Itu cara kita menentukan faktor frekuensi dan energi pengaktifan secara eksperimen. Jadi mengukur tetapan laju pada berbagai temperatur. Ya. Oke. Atau kita juga bisa menentukan kalau misalnya kita datanya terbatas gitu ya, hanya punya 2 kondisi.
Nah, kita bisa menentukan energi pengaktifan dari dua nilai tetapan laju, dari dua temperatur yang berbeda. Nah, kalau persamaan ini mungkin rasanya tidak pernah kita berikan, tapi minimalnya yang kita berikan adalah persamaan Arrheniusnya awal. K sama dengan A kali epsilon min EA per R T. Kita harus bisa turunkan. Ya. Ini tadi misalnya ada dua kondisi. Kita tulis ini kondisi pertama, ln K1 sama dengan min EA per R kali 1/T1 ditambah ln A. Lalu kondisi yang kedua, ininya K2, ininya T2. Tinggal dikurangi saja supaya kita tidak memerlukan faktor frekuensi. Tidak perlu data ini. Kalau kita ingin mencari energi pengaktifan dari dua kondisi yang berbeda. Ini kalau kita kurangi, ya, ini akan saling menghilangkan. Ya, sehingga nanti kita akan punya ln K2 per ln K1 sama dengan ini min EA per R kita keluarkan jadi 1/T1 kurang 1/T2. Kalaupun mau dihafalkan, ya jangan sampai kebolak-balik. Ini kan sebetulnya kondisi kita bebas nanti mau memisahkan, oh data yang ini kondisi 1, data ini kondisi 2. Kalau mau dihafalkan, ya, supaya nilainya di sini positif, kan bisa saja kita simpan di sininya min EA per RT. Kita pakai ini yang positif. Kalau di sebelah kirinya adalah K2 per K1, maka di dalam kurung ini dibalik. T1 kurang T2. Ya. Nih, kalaupun mau dihafalkan. Tapi baiknya kalau takut keliru dengan hafalannya, tandanya takut terbalik, turunkan saja. Tapi kalau mau dihafalkan, ingat, jangan sampai terbalik. Jangan sampai ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1/T1 kurang 1/T2 dikurangi 1/T1. Ini selalu berkebalikan kalau di sininya positif, ya. Itu kalau mau dihafalkan. Oke, kita coba latihannya. Tinggal sedikit lagi. Membuat telur rebus melibatkan proses denaturasi protein telur, yaitu albumin. Waktu yang diperlukan untuk mendenaturasi protein berbanding terbalik dengan tetapan laju. Ini ya. Reaksi denaturasi albumin memiliki energi pengaktifan 418 kJ per mol. Tentukan waktu yang diperlukan untuk merebus telur di daerah pegunungan tinggi yang memiliki tekanan udara 355 torr, di mana pada keadaan normal, jadi kondisi 1, misalnya kita buat kondisi 1, T1-nya ini 3 menit, berarti K1-nya ini 1/3 menit. Ini pada kondisi normal 1 ATM. Merebus. Nah, temperaturnya ini pada keadaan normal. Temperaturnya berarti T1-nya adalah 100 derajat Celcius. Ini kan air, ya. Titik didih air 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Ini kondisi yang pertama. Oke, berarti kita harus mencari pakai apa ini? Jadi ln K, kalau mau dihafal dari ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1/T1 kurang 1/T2. Ya. Kita harus mencari apa di sini? K2-nya ya. Gimana caranya? Atau kalau mau ini supaya dalam satu kita satukan untuk perhitungannya, ini T2 kurang T1 per T1 kali T2. Bisa saja seperti ini. Bisa masukkan angkanya dulu, coba. Ln K2 per K1, nanti kita punya perbandingan ln K2 per K1, EA-nya jangan lupa kalikan 1000, ya.
kali 10 pangkat 3 Joule per mol, lalu R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Sekarang T2-nya yang mana? T2-nya ada informasi T2-nya? Tadi mana? Oh, di sini kurang T2-nya ya. Tentukan waktu yang diperlukan untuk merebus. Ada informasi yang hilang di soalnya. Untuk merebus telur di daerah pegunungan tinggi yang memiliki tekanan udara 355 torr. Kalau di jawaban ini kan sebetulnya kalau kalian lihat, nggak ada ininya di PDF-nya. Ada biasanya ini Pak Rukman membuat slide-nya dalam bentuk HTML. Jadi kalau misalnya kalian melihat contohnya mana ya? Contoh soal, nah seperti ini misalnya. Jadi supaya lebih interaktif, nanti sebetulnya kalau tampilannya bukan PDF, ini kita bisa melihat jawabannya seperti apa. Dan ternyata untuk soal yang ini ada informasi satu yang kurang. Mana tadi? Temperaturnya ini terlewat. Kalau saya lihat di sini ada informasi yang hilang 80 derajat Celcius. Jadi kan kalau informasinya seperti ini, kita bisa menghitung ya. P-nya sudah ada, dua-duanya, tinggal K-nya saja. Nanti kalau sudah ada K-nya, yang dicarikan T. T itu adalah 1 per K. Nah, nanti seperti biasa. Kita harus bisa menganalisis ini logis atau tidak. Ketika ketika laju semakin cepat, atau tetapan laju semakin tinggi, betul nggak T-nya semakin rendah? Kemudian lihat dari apanya lagi di sini. Kita cek coba ya. Coba dihitung dulu. Di sini berarti kita kalau masukkan ke sini T2-nya yang ditanyakan 80 tambah 273. 353. 373 per 353 kali 373. Coba hitung dulu. Ln K2 per K1-nya berapa? 418 kali 10 pangkat 3 dibagi 8,314. Ada yang sudah? Ini jawabannya saya dapatnya min 7,6. Berarti K2 per K1-nya min 7,6 berapa jawabannya? Siflon. Ada yang sudah? Sama sampai di sini ln K2 per K1-nya min 7,6. Bagaimana cara mencari K2 per K1-nya? 353. Ini pembulatannya kalau kita tidak hitung, kalau banyak melakukan pembulatan, ini angkanya akan cukup berbeda ya. Dibagi 373 kali 353 kali 418 8,314. Siflon. Saya dapatnya ini 4,82 kali 10 pangkat min 4. Oke.
Kalau kita masukkan K1-nya K2 berarti 4,82 kali 10 pangkat min 4 kali K1-nya 1/3 menit. Ini jawabannya bagi 3 berarti ya. 1,60 kali 10 pangkat min 4 menit min 1. Berarti T2-nya sepernya, seper K2. Coba biasakan pakai, jadi kalau ingin melakukan pembulatan, pembulatannya di akhir saja. 6.219 menit ya. Ditanyakan satuannya, tentukan waktu. Ya, kalau dalam menit sekian, kalau dalam jam berarti sekitar 103 jam. Nih. Sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini informasinya ada yang kurang ya. Kalau saya lihat di soal awalnya, di jawaban yang diberikan, yang dituliskan oleh Pak Rukman, ini ada informasi temperatur 80 derajat. Di soal ini nggak ada ya. Jelas? Jadi ini aplikasi dari persamaan Arrhenius yang awalnya hanya K sama dengan A dikali eksponensial min EA per RT. Kalau kita ingin membandingkan dua kondisi, kita buat ini dalam bentuk ln K sama dengan ln A min EA per R kali 1/T. Kalau ada dua kondisi, tinggal buat, oh ini ln K1, ini T1, lalu ada satu lagi ln K2 per T, yang ininya T2. Jelas ya? Selanjutnya, ini bagian yang kelima. Kita akan mempelajari mekanisme reaksi. Sebagian besar reaksi ini tidak berlangsung dalam satu tahap, tetapi berlangsung dalam beberapa tahap hanya saja. Tahapan reaksi ini jarang ditulis, atau hanya dituliskan reaksi keseluruhan saja. Apa yang dimaksud dengan mekanisme reaksi? Contohnya tadi yang ada di soal diagram tingkat energi yang 3 puncak itu ya. Mekanisme reaksi adalah tahapan reaksi elementer yang membentuk reaksi keseluruhan. Tadi kita lihat ada 3 tahapan reaksi, A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D. Nah, A menjadi B itu masing-masing kita sebut sebagai reaksi elementer. Gabungan dari reaksi elementer ini itu adalah reaksi total. Jadi reaksi elementer adalah reaksi yang tidak bisa dibagi lagi ke dalam beberapa tahap yang lebih sederhana. Contoh, kita punya reaksi H2 ditambah 2 ICl menjadi 2 HCl ditambah I2. Mekanisme yang diusulkan ini ada dua tahap. Tahap yang pertamanya H2 bertemu dengan 1 molekul ICl menghasilkan HI dan HCl. Tahap yang kedua, HI-nya baru bereaksi dengan ICl, molekul yang kedua menjadi HCl ditambah I2. Kalau kita jumlahkan, apakah betul ini sama dengan reaksi totalnya? Ini menghilangkan H2 ditambah 2 ICl menghasilkan 2 HCl ditambah I2. Jadi penjumlahan dari reaksi elementer itu harus sama dengan reaksi total. Jadi syarat yang pertama, mekanisme reaksi dikatakan valid jika jumlah reaksi seluruh tahap sama dengan reaksi total. Dan itu syarat pertama. Kemudian yang kedua nanti dapat menerangkan hukum laju eksperimen. Jadi mekanisme reaksinya nanti ketika ini harus ada keterangan mana yang cepat, mana tahap penentu lajunya lah. Nanti ada keterangan tahap 1 relatif terhadap tahap 2 mana yang lebih cepat. Nah, dari situ ketika kita turunkan hukum laju dari mekanisme reaksi yang diusulkan itu harus sama dengan hukum laju dari eksperimen. Jadi ada dua syarat ya. Mekanisme yang diusulkan itu bisa diterima, valid atau tidak. Yang pertama syarat utamanya
yang paling sederhana itu ya, tanpa kita melakukan hitung-hitungan, pokoknya kalau dijumlahkan harus sama dengan reaksi total. Baru yang kedua, dari tahap tersebut kita turunkan hukum lajunya, sama tidak dengan hukum laju eksperimen. Ketika sama berarti itu valid, tapi ketika tidak sama, yang salah adalah mekanisme reaksinya. Kalau hukum laju eksperimen kan itu sudah memang kita tentukan dari eksperimen. Yang namanya mekanisme kan kita hanya mengusulkan, memprediksi dari pengamatan mungkin selama eksperimen, muncul ada zat antara ini. Kita usulkan, asumsinya terbentuk seperti ini. Ketika tidak sama dengan hukum laju, yang salah adalah mekanismenya, berarti bukan itu, harus dicari lagi. Kalau hukum laju itu sudah kita tentukan dengan tepat dari eksperimen. Nah, bagaimana cara menentukan kita sudah punya mekanismenya? Bagaimana cara mencari hukum laju dari mekanisme yang kita ajukan? Yang pertama di sini kita lihat hukum laju reaksi elementer atau setiap tahap-tahap dari mekanisme reaksi. Reaksi elementer ini dikarakterisasi dengan molekularitasnya. Ada reaksi elementer unimolekul, jadi hanya melibatkan satu reaktan. Satu antara, ya di sini biasanya hanya konversi seperti tadi, metil, nitril menjadi isonitril, menjadi asetonitril. Kalau yang kedua ini ada bimolekul, jadi ada dua reaktan. Ada A bertemu dengan A, ada dua molekul. Bertumbukan, nanti menghasilkan produk. Atau misalnya bimolekulnya berbeda, A bertemu dengan B menghasilkan AB. Nah, dalam merancang mekanisme reaksi, molekularitas ini hanya dibatasi hingga bimolekul. Jadi hanya melibatkan tumbukan antara dua molekul saja. Untuk termolekul, untuk tiga molekul ya, yang melibatkan 3 spesies secara simultan, ini biasanya jarang digunakan ketika kita mengusulkan mekanisme reaksi, karena peluangnya kecil ya. Akan lebih besar peluang tumbukan 2 reaktan yang bertemu menghasilkan produk dibandingkan ada 3 tumbukan langsung pada 3 spesies. Nah, khusus untuk tahap elementer ini yang harus diingat. Khusus untuk tahap elementer, orde pada hukum lajunya mengikuti koefisien reaksi. Tapi kalau dalam reaksi keseluruhan, tidak, ya itu diambilnya atau ditentukan dari eksperimen. Kalaupun ada kesamaan dengan koefisien itu kebetulan. Tapi dalam mekanisme reaksi, di sini kita melihat per tahapnya untuk reaksi elementer, kita bisa turunkan hukum lajunya sesuai dengan koefisien. Karena ini menunjukkan reaksi yang paling sederhana ya. Jadi misalnya reaksi elementernya A menjadi produk, maka hukum lajunya R sama dengan tetapan laju dikalikan dengan reaktan A pangkat 1. Karena ini koefisiennya 1. Lalu untuk yang bimolekul, ada A bertumbukan dengan A menghasilkan produk. Hukum lajunya R sama dengan tetapan laju dikalikan ordenya ini 2, karena ada 2A menghasilkan produk. Lalu kalau bimolekul tapi berbeda spesiesnya, ini masing-masing ordenya 1 terhadap A, 1 terhadap B. Hal ini hanya bisa kita lakukan khusus pada tahap elementer. Itu tahap yang paling sederhana. Tidak ada lagi yang lebih sederhana dari tahap ini. Reaksi elementer adalah reaksi yang tidak bisa dibagi lagi ke dalam beberapa tahap yang lebih sederhana. Kalau untuk reaksi total, ya itu merupakan penjumlahan dari beberapa tahap elementer. Ya. Nah, kemudian dalam mengusulkan hukum laju, itu harus disertai dengan keterangan mana tahap penentu lajunya. Tadi sudah disinggung, tahap penentu laju ini adalah tahap yang paling lambat. Jadi mana tahap elementer dengan laju yang paling lambat. Kalau kita hubungkan dengan tadi diagram tingkat energi, ini yang energi pengaktifannya yang paling tinggi. Tahap penentu laju ini menjadi penentu hukum laju reaksi keseluruhan. Jadi kalau kita ingin menurunkan hukum laju, kita mulai dari penentu lajunya dulu. Contoh, kita punya reaksi ini,
dari eksperimen kita peroleh ordenya adalah 2 terhadap NO2. Nah, kita usulkan mekanismenya untuk menerangkan reaksi keseluruhan dan hukum laju eksperimen. Diasumsikan ini terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama ada NO2 bertemu lagi dengan NO2 menghasilkan NO3 dan NO. Nah, di sini kita buat hukum lajunya. R1 sama dengan K1 kali, karena ini ada 2 molekul NO2 berarti orde 2 terhadap molekul NO2. Tahap yang keduanya NO3 ini zat antaranya ya, karena dihasilkan dari reaksi pertama direaksikan lagi atau hilang pada tahap berikutnya. Ditambah dengan CO reaktannya menghasilkan NO2 ditambah CO2. Ini hukum lajunya sesuai dengan, karena ini reaksi elementer, kita langsung ordenya 1 terhadap NO3, 1 terhadap CO. Nah, berdasarkan mekanisme ini, yang mana yang sesuai, apakah sudah ada tahap elementer yang langsung menjelaskan hukum laju eksperimen? Di sini hukum laju eksperimennya orde 2 terhadap NO2. Di sini sudah kebetulan ada ya. Jadi, berdasarkan mekanisme di atas, tahap 1 ini memiliki hukum laju yang sama. R sama dengan K kali NO2 pangkat 2. Itu berorde 2 terhadap NO2. Dan untuk tahap 1 juga sama. Jadi kesimpulannya di sini, tahap 1 merupakan tahap penentu laju. Jadi kalau kita berikan keterangan, ini tahap yang lambat, ini tahap yang relatif lebih cepat. Ya, jadi mungkin saja nanti kalian diminta untuk menentukan mana tahap penentu laju dari usulan mekanisme untuk menjelaskan hukum laju secara eksperimen. Ya, jadi mana penentu lajunya? Prinsipnya mekanismenya itu ketika kita menurunkan hukum laju harus sama dengan hukum laju dari eksperimen. Ini contoh sederhana ya. Kita coba nanti lihat yang mungkin lebih kompleks lagi. Kembali ke diagram energinya. Ini antara sumbu Y-nya energi, lalu ini koordinat reaksi. Nah, kita punya ada 2 puncak. Oh, berarti ini ada 2 tahap reaksi. Oke, kalau misalnya kita buat sketsa diagram tingkat energi untuk reaksi ini. Nah, karena ini ada 2 tahap reaksi, maka penilaian kami yang menilai pertama yang paling terlihat atau mudah untuk menilai adalah lihat ada berapa puncak yang digambarkan. Kalau puncaknya hanya 1 ya udah pasti salah. Kalau puncaknya 1 berarti hanya ada 1 tahap reaksi. Tapi karena ini ada 2 tahap, pertama penilaiannya kita lihat dari berapa jumlah yang puncak yang digambarkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena keterangannya tadi tahap penentu laju itu adalah yang pertama, maka puncak yang pertama harus punya energi pengaktifan yang lebih besar dibandingkan puncak yang kedua. Ya, jadi kalau kalian diminta untuk membuat sketsa, katakanlah total nilainya misalnya 4 poin. Poin pertama misalnya betul penamaan sumbunya, ini energi, ini koordinat reaksi. Tahap yang poin yang kedua, betul menggambarkan 2 puncak. Poin yang ketiga, oh betul bahwa energi pengaktifan tahap pertama lebih tinggi dibandingkan energi pengaktifan tahap kedua. Yang keempat misalnya karena diketahui reaksinya eksoterm, berarti bentuk dari diagramnya ini menunjukkan reaksinya eksoterm. Nah, jadi beda ya kalau online kita tidak bisa terlalu menilai dengan objektif, tapi kalau luring nanti seperti biasa isai, kita bisa melihat oh kalian apakah sudah memahami semuanya. Kalau salah tidak akan disalahkan semuanya, kita lihat mana tahap yang benarnya. Kita akan berikan poin untuk yang memang benar. Jadi tidak langsung salah secara keseluruhan. Saya dibolak-balik seperti ini. Memahami diagram energi, apa maknanya? Ini ada 2 tahap energi. Dengan tahap pertama ini tahap yang lambat. Setiap puncak ini merupakan keadaan transisi. Oke.
Nah, kita lihat lagi contoh mekanisme lain. Mekanisme dengan tahap pertama yang cepat. Kalau tadi kan tahap pertamanya lambat. Contoh ada reaksi lain dengan ini hukum laju dari eksperimen. Ada dua mekanisme yang diusulkan. Nah, kita harus bisa menilai mana sih mekanisme yang lebih valid, yang lebih memungkinkan. Mekanisme yang pertama ini ada dua tahap, ya. Dengan tahap pertama tahap yang lambat. Pada mekanisme di atas, reaksi elementer tahap 1 sudah memiliki hukum laju yang sama dengan eksperimen. Ya, kalau kita tulis ini kan yang ini R sama dengan K kali NO pangkat 2 kali H2. Betul, ini sudah sama dengan ini, ya. Sehingga dipilih sebagai tahap penentu laju. Makanya ini ditulisnya lambat. Ini tahap penentu lajunya. Tetapi, mengapa mekanisme dianggap memiliki probabilitas rendah untuk terjadi? Meskipun ini sudah sesuai, tapi ini probabilitasnya rendah. Coba kenapa? Kita lihat dulu yang kedua. Yang kedua, mekanismenya ini ada 3. Pada mekanisme ini, kalau kita tuliskan semua, ini K sama K. R sama dengan K kali NO pangkat 2. Yang ini R sama dengan K kali N2O2 kali H2. Kemudian ini yang kedua ya, yang ke satu. Sinilah. Laju yang ketiga K kali N2O kali H2. Tidak ada hukum laju yang sama dengan hukum laju eksperimen. Ya, di sini ada N2O2. Tidak ada di dalam persamaannya. Lalu di sini NO2 tidak muncul H2-nya. Di sini sama ya. Ini tidak ada N2O di dalam persamaan. Nah, ini nanti harus kita turunkan. Pada mekanisme ini tidak ada reaksi elementer yang memiliki hukum laju yang sama dengan eksperimen. Mengapa tahap 2 dipilih sebagai tahap penentu laju? Ada penurunannya? Nah, nanti ada penurunannya. Kita jawab lagi yang ini, ya. Ini kelihatannya lebih kompleks, tapi ini yang lebih valid. Kenapa ini yang langsung ada hukum laju elementer sama dengan hukum laju eksperimennya, tapi kenapa ini probabilitasnya lebih rendah? Lihat dari molekularitasnya. Ini melibatkan 3 molekul. Probabilitas tumbukan antara 3 molekul ini rendah untuk bisa menghasilkan produk. Ya, tadi yang kita bahas kan hanya ada 2 ya, unimolekul dan bimolekul. Tapi kalau ini ada 2 molekul NO bertumbukan dengan 1 molekul H2. Jadi meskipun secara kalau kita coba otak-atik gitu ya, kita sesuaikan, turunkan hukum lajunya, ini sudah sama dengan laju eksperimen, tapi ini kemungkinannya rendah sekali. Bagaimana dengan ini? Bagaimana validitasnya? Nah, tadi pertama kita harus jumlahkan dulu. Ini tadi ada 3 tahap ya, 1, 2, 3. Kita jumlahkan dulu. Apakah sudah sama dengan reaksi totalnya? Ini yang kita coret, ini merupakan intermediate atau zat antara, hasilnya 2H2 ditambah 2NO menghasilkan H2O, ada 2 dan N2. Sama ya? Jadi yang pertama validasinya cek reaksi keseluruhan. Mekanisme di atas memiliki reaksi keseluruhan yang sama dengan reaksi total. Lalu yang kedua harus kita turunkan. Sama nggak dengan reaksi hukum laju eksperimen? Mulai dengan tahap yang paling lambat. Tadi tahap yang paling lambat yang kedua ya. Jadi yang kedua cek hukum laju. Tahap 2 tadi yang dianggap sebagai tahap penentu laju. Dari tahap yang kedua, nah, kita mulai dari sinilah. Ini kan lambat. Kita tuliskan dulu R sama dengan K kali N2O2 kali H2. Nah, ini kan tadi di awal sudah disebutkan tidak ada hukum laju reaksi elementer yang sama dengan hukum laju reaksi total. Kemudian di sini juga ada muncul spesies lain yang tidak ada di dalam persamaan reaksi. Ada intermediate.
Nah, intermediate itu tidak boleh ada pada hukum laju. Kita harus hilangkan, kita ganti, kita substitusi. Dengan cara apa? Kita di sini belum belajar kesetimbangan. Ya, kesetimbangan setelah ini ya. Sekilas mungkin saya kenalkan, kesetimbangan itu terjadi ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi kita melihat di sini reaksinya bolak-balik. Katakanlah ini K1 untuk reaksi ke kanan, untuk reaksi ke kiri ini K-1. Jadi kita bisa buat hukum laju, reaksi kesetimbangan itu artinya laju reaksi ke kanan itu K1 dikali NO pangkat 2, ini hukum laju ke kanan, sama dengan hukum laju ke kiri. K-1 kali, karena ke kiri, maka ini menjadi reaktannya. Ini menjadi produk. Ingat, hukum laju selalu didasarkan pada konsentrasi reaktan. Nah, ini dasar dari kesetimbangan. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Dari sini kita bisa turunkan. Kita bisa substitusi N2O2 sama dengan K1 per K-1 kali NO pangkat 2. Kita ganti ke sini. NO. Ya. Nih, kita lihat jawabannya. Spesi intermediate N2O2 pada hukum laju ini dapat disubstitusi dengan memanfaatkan kesetimbangan pada tahap yang pertama. Tadi saya tuliskan K1 K-1, kalau di sini K forward dan K reverse ya. Sama saja. Ini laju reaksi ke kanan, forward, ini laju reaksi ke arah sebaliknya, ke kiri. Jadi N2O2 sama dengan KF per KR kali NO pangkat 2. Kita substitusi. Nah, hukum laju ini menjadi suatu konstanta yang baru, misalnya katakanlah K kali NO2 kali orde 2 terhadap NO, orde 1 terhadap H2. Nah, sudah sama dengan eksperimen. Orde 2 terhadap NO, orde 1 terhadap H2. Ya, jadi hukum laju ini sama dengan hukum laju berdasarkan eksperimen. Jadi mekanisme ini dapat diterima. Ya. Ada yang bertanyakan dulu sampai di sini? Tinggal berapa slide lagi? 6 slide lagi. Coba kita lihat contoh soalnya. Fosgen atau Cl2CO, gas beracun yang digunakan dalam Perang Dunia I diperoleh dari reaksi antara Cl2 dan CO. Mekanisme reaksi yang diusulkan untuk sintesis fosgen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan reaksi keseluruhan sintesis fosgen berdasarkan mekanisme di atas. Ini kalau ini tinggal kita jumlahkan saja. Cl2, mana jelas antaranya ini Cl, CLO, CLO. Berarti 2Cl2 menjadi 2Cl, bentar. Betul ya? Dan Cl2, Cl, betul ya? Salah. Ada yang kurang. 2Cl2 ditambah CO menghasilkan 2Cl dan Cl2CO. Cl-nya ada 4, CO-nya 1. Itu ya, reaksi keseluruhan sintesis fosgen. Sekarang tentukan hukum laju yang konsisten dengan mekanisme di atas. Berarti kita mulai dari tahap penentu laju. Hukum lajunya K kali ClCO kali Cl2. Nah, di sini kan ClCO zat antara, tidak boleh ada dalam hukum laju. Kita harus ganti. ClCO ini diperoleh dari tahap yang kedua. Saya tulis di sini K1, K2 dikali Cl kali terlalu sempit. Tunggu. Sinilah. K2 kali Cl kali CO sama dengan K-2 kali Cl2.
CO. Berarti ClCO-nya sama dengan K2 per K-2 kali Cl kali CO. Nah, kalau kita masukkan langsung substitusi ke persamaan ini, ke ClCO, ini masih muncul intermediate satu lagi, Cl. Ya, kita ganti lagi Cl-nya. K1 kali Cl2 sama dengan K-1 kali Cl pangkat 2. Berarti kita ingin mengganti Cl-nya. Cl dulu. Cl pangkat 2 sama dengan K1 per K-1 kali Cl2. Sekarang Cl-nya berarti K1 per K-1 pangkat setengah. Ini juga Cl2-nya pangkat setengah. Nah, lumayan ya, agak kompleks. Kita substitusikan ini ke sini, Cl-nya, lalu setelah itu substitusikan ini ke sini. Ya. K kali ClCO-nya K2 per K-2 kali Cl-nya K1 per K-1 pangkat setengah kali Cl2 pangkat setengah kali CO. Ini tidak perlu pusing ya. Ini menjadi suatu konstanta yang baru, aksen misalnya. Berarti ordernya Cl2-nya setengah, CO-nya 1. Ya, jadi ini hanya mengandung reaktan saja. Cl2-nya berorder setengah, CO-nya berorder 1. Tuh nggak? Sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ordernya, tuh nggak? Ada yang keliru. Oh, ada yang kelewat. Ini kan baru kita ganti, belum dikalikan ini ya, satu lagi. Ini kita baru mengganti ClCO2-nya. Nah, atau kalau disatukan, ini menjadi K aksen kali Cl2 pangkat 3/2 ini CO. Ini harus teliti ya. Jadi tadi kita baru mengganti ClCO-nya menggunakan yang ini. Tapi ini Cl-nya harus kita ganti pakai ini. Dalam Cl-nya, ini ada Cl2 pangkat setengah. Kita baru mengganti bagian ini saja. Cl2-nya jangan lupa dikalikan. 1 ditambah setengah, 3/2. Ya. Bisa ya menurunkan mekanisme reaksi dari, menurunkan hukum laju dari mekanisme reaksi, nanti harus disamakan dengan hukum laju eksperimen. Itu mekanisme reaksi yang valid. Oke, dikit lagi. Ini kita lewat dulu saja ya, supaya selesai materinya. Ini di sini kita diminta untuk mengusulkan mekanisme reaksi ya, dan nanti mekanismenya coba sesuaikan dengan hukum laju eksperimen. Nanti kita bahas hari Kamis. Terakhir, katalisis. Kita sudah mempelajari bahwa laju reaksi dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan konsentrasi reaktan, karena kan formulanya secara umum R kali konsentrasi pangkat orde. Jadi dengan menaikkan konsentrasi, kita bisa meningkatkan laju. Yang kedua, dengan menaikkan temperatur. Temperatur kita naikkan, K makin tinggi. Jadi laju reaksi bisa kita kontrol dengan mengubah konsentrasi dan temperatur. Akan tetapi, ini ada batasan. Tidak selalu berjalan dengan baik. Karena apa? Kalau kita naikkan konsentrasi, kalau misalnya kita reaksikan dalam larutan, ini kan ada mungkin dibatasi oleh kelarutan. Kalau kita naikkan mungkin bahkan menjadi tidak larut misalnya. Ada batasan seperti itu. Atau kalau kita naikkan temperatur, ini bisa berisiko menyebabkan dekomposisi reaktannya. Nah, ada alternatif cara lain kalau kita ingin meningkatkan laju reaksi. Caranya adalah dengan menambahkan katalis, yaitu zat yang terlibat dalam reaksi dan mempercepat reaksi, tapi tidak terkonsumsi oleh reaksi tersebut. Maksudnya tidak terkonsumsi, sebetulnya dia bisa saja ikut bereaksi, tapi di akhir reaksi dia dihasilkan kembali dengan jumlah yang sama. Jadi seolah-olah tidak ikut bereaksi. Nah, bagaimana mekanismenya?
Kenapa dengan adanya katalis, reaksi itu bisa berlangsung lebih cepat? Caranya, katalis itu menyediakan mekanisme atau jalan lain atau rute alternatif yang tahap penentu lajunya atau energi pengaktifannya ini menjadi lebih rendah. Jadi kalau kita diminta untuk menggambarkan mekanisme reaksi, diagram tingkat energi reaksi yang tanpa katalis dengan katalis, pertama yang kami lihat adalah kalian gambarkannya sama atau beda. Karena yang namanya, jadi bukan hanya sekedar menurunkan energi pengaktifan, tapi mekanismenya berbeda, caranya berbeda. Ya. Jadi katalis bekerja dengan cara menyediakan cara lain, mekanisme lain, tapi dengan energi pengaktifan yang lebih rendah. Karena energi pengaktifannya lebih rendah, akibatnya laju reaksi menjadi semakin cepat. Nah, katalis ini ada dua tipe. Nanti di keseimbangan juga kalian akan sering melihat ada homogen, heterogen, itu biasanya dilihat dari fasa. Kalau fasanya sama, ya, antara katalis dengan reaktan sama, berarti katalis homogen. Kalau berbeda berarti heterogen. Dalam keseimbangan juga nanti sama. Ada keseimbangan homogen, heterogen. Kalau fasanya sama berarti kita membahas keseimbangan homogen, reaksi yang homogen. Kalau yang berbeda berarti reaksi yang heterogen. Nah, ini contoh kasus katalisis. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat ke diagram ini saja. Yang warna biru ini adalah reaksi tanpa katalis. Dia berjalan hanya satu tahap. Makanya kita gambarkan hanya satu puncak dengan energi pengaktifan yang cukup tinggi dari baseline katalis ke puncak yang berwarna biru. Ini keadaan transisinya. Nah, bagaimana gambaran kalau ditambahkan katalis? Ditambahkan katalis, kerusakan ozon ini dapat diakselerasi oleh kehadiran gas atom klor. Jadi katalisnya di sini klor ya. Klor dia sebagai reaktan, tapi di akhir di tahap akhir dihasilkan kembali. Jadi seolah-olah ini tidak ikut bereaksi. Jadi ini katalisnya adalah Cl. Reaksinya asalnya itu adalah O3 ditambah O menjadi O2. Tapi kalau dengan katalis dia mencari atau memberikan alternatif jalan lain. Di sini ada dua tahap. Karena ada dua tahap, ada dua puncak. Dan ciri dari katalis, energi pengaktifannya ini lebih rendah. Ya, jadi yang kita lihat nanti mudah sekali sebetulnya. Apa bedanya? Lihat dari jumlah puncaknya. Kalau jumlah puncaknya hanya satu, berarti hanya satu tahap tanpa katalis. Untuk reaksi ini ya, langsung. Karena dengan tanpa katalis bisa juga ada beberapa tahap reaksi. Kemudian dengan katalis ini ada dua tahap. Kemudian energi pengaktifannya lebih rendah. Oke. Nah, itu mungkin materi untuk kinetika. Selebihnya satu soal ini aja ya, terakhir. Sisanya di slide ini ada dua soal yang belum kita kerjakan, nanti kita bahas hari Kamis. Sekalian soal latihan lain. Suatu katalis dapat menurunkan energi pengaktifan dari 125 kJ per mol ke 55 kJ per mol. Tentukan berapa kali laju reaksi akan meningkat pada 25 derajat Celcius jika diasumsikan faktor frekuensi reaksi yang dikatalisis dan tidak dikatalisis adalah sama. Kira-kira ini kita menggunakan apa? Ada istilah faktor frekuensi, ada energi pengaktifan, ada temperatur. Berarti kita menggunakan persamaan Arrhenius ya. Persamaan Arrhenius, K sama dengan A kali min EA per RT. Tadi kalau kita tulis ln K2 per K1 sama dengan EA per R 1 per T1 per T2. Atau bisa nggak kita buat K1 per K2 sama dengan epsilon min mana nih? Ya, silakanlah. Ini nanti pokoknya dari persamaan ini ya, informasinya kan ada yang ditanyakan berapa ini? Jika diasumsikan faktor frekuensi, ya berarti kita tidak memerlukan A ya. Dan tidak dikata sama, tentu berapa kali laju reaksi. Jadi yang kita perlukan adalah perbandingan K2 per K1-nya. Di sini kita punya data energi pengaktifan. Jadi kita buat selisih antara K1 per K2 sama dengan berarti min EA per
pada temperatur yang sama. Kebayang nggak? Kita pakai persamaan Arrhenius yang ini misalnya. Boleh dilonkan, boleh tidak, sama saja. Kita pakai, ini kan kalau kita tulis lengkapnya ya. Bisa disederhanakan? Ya, K2 per K1-nya ini sama dengan epsilon dari, kalau kita coret yang ininya, min EA per EA1 dikurangi EA2, atau kebalik ya yang ini. EA2 min EA1 per RT. Epsilon di bawah ya. Datanya ada kan ya? Ada semua. Yang ditanyakan adalah berapa kali laju reaksinya. Kemudian EA2-nya berarti setelah dikatalisis yang ini, yang lebih kecil, 55. Ya. Nanti coba dikerjakan, kita bahas saja di hari Kamis ya. Ada beberapa soal nih yang belum terjawab. Ada 3 di slide ini, nanti setelah ini juga saya kirim soal latihan untuk hari Kamis. Jadi hari Kamis full kita tutorial kinetika ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita akhiri, sudah jam 10.52 ternyata. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung akhiri saja kuliah pagi ini. Takutnya kalian ada kuliah lagi yang jam 11. Ingat ini sudah masuk ke minggu ketiga. Ya, mungkin sebentar lagi akan kuis. Jangan ditumpuk belajarnya, dicicil. Selalu sediakan waktu untuk belajar mandiri, review kembali ya secara bertahap. Dan yang penting juga jaga kesehatannya. Jangan sampai nanti pada waktunya kuis, pada waktunya ujian kalian menjadi drop atau tidak fit ya. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi atau udah mau siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.